Kali ini kita akan membahas buku Who Moved My Cheese karya Dr. Spencer Johnson. Menceritakan kepada kita sebuah kisah tentang 4 karakter yang hidup dalam labirin dan belajar untuk menghadapi perubahan yang tidak terduga. Alkisah Scary, Sniff, Ham, dan How hidup dengan mengumpulkan dan memakan remahan keju di labirin. Sampai suatu ketika mereka tiba di suatu ruangan yang isinya banyak sekali keju. Setiap pagi mereka datang ke sana untuk makan. Sampai suatu ketika seluruh keju di ruangan itu tiba-tiba hilang. Ham berkata, "Siapa nih yang ngambil keju kita?" Tidak membuang waktu lama, Sniff dan Scary langsung mencari keju lain di labirin itu. How juga ingin mencari keju yang lain, tapi ia takut akan gelap dan menyeramkannya labirin tadi. Ia mencoba mengajak Ham untuk beranjak mencari keju yang lain. Akan tetapi Ham tidak mau mendengar. Ham merasa dikhianati dan terus-menerus mengeluh. Setiap hari mereka semakin lemah dan lapar. Akhirnya How meninggalkan Ham untuk mencari keju yang lain. Hingga pada akhirnya ia menemukan suatu ruangan yang isinya banyak sekali keju dan ia juga melihat bahwa Scary dan Sniff sudah berada di sana. Nah, keju ini merupakan metafora untuk apa yang kita inginkan atau kita miliki dalam hidup. Ini bisa merupakan pekerjaan yang baik, hubungan percintaan, uang, ataupun kesehatan. Pesan inti buku ini adalah segala sesuatu akan terus berubah, sehingga kita harus mau dan harus bisa beradaptasi. Mari kita lihat contoh dalam kehidupan nyata. Bambang dan Jono sama-sama berprofesi sebagai ojek pangkalan. Dalam sehari, rata-rata mereka bisa nganterin 6 penumpang setiap hari. Ini adalah keju mereka, dan Bambang sangat senang dengan kejunya ini. Sampai suatu ketika, aplikator ojek online datang merubah semuanya. Dia sangat tidak suka akan ini, karena sekarang untuk bisa dapat 2 penumpang saja sudah sangat sulit rasanya. Bambang sangat kesal dengan ojek online yang dianggap merebut kejunya. Ia juga menghabiskan banyak waktu dan energinya untuk menolak keberadaan ojol di wilayahnya. Sedangkan Jono bukannya mengeluh, ia melihat ojek online sebagai peluang baru. Jono menjadikan ojek online sebagai keju barunya. Jono memberikan kita beberapa pelajaran tentang perubahan. Pelajaran pertama, change happens. Jono menyadari bahwa perubahan tidak bisa dihindari. Kemudahan yang ditawarkan oleh aplikator ojek online membuat orang-orang lambat laun berpaling dari angkutan umum konvensional. Pelajaran kedua, anticipate change. Selalu siap akan perubahan. Jono sadar bahwa segala hal selalu berubah. Bahkan ia pun menyadari penghasilan besar yang ia terima saat di awal menjadi ojol belum tentu akan ia terima dalam jangka waktu yang panjang. Maka ia menyisihkan sebagian besar pemasukannya untuk membantu istrinya memulai usaha jualan kue di rumah mereka. Pelajaran ketiga, monitor change. Selalu cium aroma keju kita dengan rutin sehingga kita sadar perubahan akan terjadi. Jono selalu update dengan berita terbaru mengenai ojek online. Bahkan Jono tidak ketinggalan saat penerimaan awal mitra ojek online di kotanya. Pelajaran keempat, adapt to change quickly. Semakin cepat kita move on dari keju lama kita, semakin cepat juga kita bisa menikmati keju kita yang baru. Jono paham bahwa mengeluh tidak akan mengubah keadaan. Jadi dia dengan cepat beradaptasi atas perubahannya itu. Pelajaran kelima, berubahlah. Dengan pemikiran kreatif, Jono memikirkan cara untuk meningkatkan pendapatan dengan situasi dan kondisinya yang baru. Jika dulu ia mematok harga tinggi untuk dapat memaksimalkan pendapatan, sekarang ia mengatur jam kerjanya. Saat hari kerja, ia bekerja di pagi dan sore hari, di mana banyak pekerja dan pelajar yang membutuhkan jasanya. Sedangkan di hari libur, ia memfokuskan diri untuk bekerja di siang dan malam hari saat banyak orang yang membutuhkan jasa antar makanan dari rumah. Pelajaran keenam, nikmati perubahan. Jono menikmati keju barunya. Kerja kerasnya pun tidak lama akan terbayarkan. Bahkan tidak hanya sampai di sana, warung jajanan milik istrinya pun semakin laris. Kini ia dan istrinya mulai menabung untuk membangun rumah di desanya. Dan bukan tidak mungkin juga membangun rumah kontrakan sebagai persiapan untuk perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan tinggalin cerita kalian di kolom komentar ya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di like dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.